Ciri pertama dari supply and demand yang berkualitas tinggi adalah zona tersebut belum pernah disentuh atau dimitigasi oleh pergerakan harga sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena kekuatan terbesar dari zona supply atau demand biasanya muncul saat harga datang kembali ke area itu untuk pertama kali. Di momen inilah seringkali masih ada order institusi yang belum tereksekusi sepenuhnya. Mereka mungkin belum selesai membeli atau menjual dengan volume besar, dan ketika harga kembali ke zona itu, hal ini bisa memicu reaksi yang sangat kuat. Dan semakin fresh zona tersebut, semakin tinggi pula peluang harga akan memantul atau bereaksi tajam dari area tersebut. Tapi kalau zona itu sudah disentuh berkali-kali, artinya sudah tidak ada likuiditas di area tersebut dan kekuatannya pun mulai melemah. Ciri-ciri kedua terjadi strong move away atau harga meninggalkan zona tersebut dengan kuat. Zona supply atau demand yang valid selalu diikuti oleh pergerakan impulsif saat harga keluar dari base. Bukan sideways atau bukan doji, tapi candle dengan body besar. Tanda akan kekuatan agresif dari institusi yang mendorong harga menjauh dari zona itu. Dan salah satu tanda visual dari pergerakan impulsif ini adalah munculnya fair value gap, yaitu celah visual antar candle yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Kalau kamu lihat candle besar muncul disertai fair value gap saat harga meninggalkan zona base, itu sinyal yang kuat bahwa zona tersebut digunakan oleh smart money untuk eksekusi order besar. Sebaliknya, kalau harga keluar dari base hanya dengan candle kecil atau hanya dengan pergerakan korektif, besar kemungkinan zona itu punya probabilitas yang rendah. Ciri-ciri selanjutnya dari supply and demand yang berkualitas tinggi adalah setelah pergerakan impulsif biasanya akan terbentuk break of structure atau change of character. Ini penting karena zona yang benar-benar bekerja gak cuma memantulkan harga sebentar, tapi mengubah arah struktur market. Jadi inilah 3 filter utama untuk memastikan kalian gak asal entry hanya karena zona supply and demand yang kalian tandai kelihatan bagus. Setelah kita tahu cara memvalidasi zona supply and demand berkualitas tinggi, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara memanfaatkannya dalam strategi scalping yang presisi dan efisien. Strategi yang akan kita bahas ini menggunakan pendekatan multi time frame, yaitu gabungan analisa dari time frame besar dan time frame kecil, supaya kita masuk ke market dengan konteks yang kuat dan resiko yang kecil. Langkah pertama adalah tentukan dulu zona supply and demand di H1. Ini jadi time frame utama untuk arah pergerakan harga. Selanjutnya kita akan fokus ke zona supply and demand yang paling dekat dengan harga saat ini. Dan zona-zona inilah yang akan jadi patokan utama untuk mencari entry di M5 nanti. Setelah zona ditandai dan harga bergerak ke area tersebut, jangan buru-buru entry. Biarkan harga bergerak dengan sendirinya dan pantau ketika mulai mendekati zona. Di sini ketika kita turunkan ke time frame M5, kita dapat melihat terjadinya perubahan struktur market dari bullish ke bearish dan terjadi tekanan kuat meninggalkan fair value gap saat harga menembus struktur low terakhir. Ini sinyal bahwa momentum market mulai berbalik arah. Untuk itu, kita akan jadikan area fair value gap ini sebagai zona entry sell ketika harga kembali ke area ini. Setelah validasi selesai dan zona M5 terbentuk, saatnya eksekusi entry dengan disiplin. Pertama, entry saat harga retest ke fair value gap M5. Stop loss kita akan letakkan di atas fair value gap atau di atas swing high M5 sebelumnya. Take profit kita bisa pakai dua metode. Pertama, berdasarkan rasio risk and reward statis 1:2 atau 1:3, atau arahkan TP ke zona demand pada time frame H1. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan RR yang sangat menguntungkan. Dengan menggunakan strategi ini, kalian gak akan asal entry di sembarang zona, tapi benar-benar menunggu kombinasi antara struktur besar H1 dan konfirmasi kecil di M5 untuk mendapatkan entry point yang presisi.